Kasus pemalsuan dokumen perangkat desa Pekondoh Y5 diduga kuat penuhi unsur pidana. Pelapor minta polisi bertindak tegas. Pesawaran. Dugaan tindak pidana pemalsuan dan penggunaan dokumen palsu di tingkat perangkat desa Pekondoh, Kecamatan Y5, Kabupaten Pesawaran, Lampung yang telah mencuat ke publik sejak tahun 2022 lalu itu dinilai telah memenuhi unsur hukum yang jelas dan terang, sehingga pelapor mendesak Kepolisian Republik Indonesia untuk bertindak tegas, adil, terbuka, dan tanpa pandang bulu terhadap para pelaku. Menurut informasi yang dihimpun, sedikitnya ada 4 orang perangkat desa Pekondoh tahun 2022 lalu diduga kuat terlibat dalam pemalsuan dan penggunaan dokumen palsu, yaitu Sumarno, Adi Susanto, Amri, dan Nasrudin. Dari masing-masing perangkat desa tersebut, pelanggaran yang dilakukan dinilai memiliki dasar yang kuat untuk diproses secara hukum. Pelapor menegaskan bahwa keempatnya telah secara sadar menggunakan dokumen yang status hukumnya diragukan, bahkan sebagian sudah jelas terbukti tidak terdaftar dalam arsip sekolah asal. Sumarno diduga telah menggunakan ijazah asli yang telah diubah datanya secara jelas. Berdasarkan surat resmi dari SMPN 5 Pesawaran, dinyatakan bahwa data atas nama Sumarno tidak ditemukan dalam arsip sekolah. Fakta ini menimbulkan dugaan kuat bahwa ijazah yang digunakan adalah milik orang lain yang kemudian dimodifikasi sedemikian rupa hingga seolah menjadi milik pribadi. Praktik ini termasuk dalam kategori pemalsuan dokumen karena mengubah informasi resmi yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan. Adi Susanto memiliki 2 dokumen berupa 2 fotokopi ijazah SMP dengan legalitas yang dinilai meragukan. Kedua dokumen itu tercatat sebagai lulusan SLTPN 2 Kedondong tahun 2005 dan telah dilegalisir dengan cap basah dan paraf dari SMPN 5 Pesawaran, namun tidak mencantumkan tanggal legalisasi. Hilangnya tanggal legalisasi menjadi salah satu indikator penting adanya ketidakwajaran proses pengesahan dokumen. Selain itu, Adi Susanto juga memiliki fotokopi ijazah MTS MA Al-Falah Desa Banjarnegeri lulusan tahun 2003. Namun, berdasarkan investigasi pada tahun 2022, Kepala Sekolah MTS MA Al-Falah Saripudin mengeluarkan surat keterangan resmi yang menyatakan bahwa data atas nama Adi Susanto tidak ditemukan dalam arsip sekolah. Surat keterangan ini diterbitkan pada 20 Januari 2022 dan semakin memperkuat dugaan bahwa dokumen yang digunakan Adi Susanto adalah hasil rekayasa atau palsu. Dugaan yang berkembang adalah bahwa Adi Susanto menggunakan kedua dokumen tersebut untuk mendaftar ke PKBM Bung Tomo Y5 dalam rangka mengikuti program Paket C. Dengan ijazah Paket C tersebut, ia kemudian memenuhi syarat administratif untuk menduduki jabatan perangkat desa Pekondoh. Pelapor menilai tindakan ini adalah langkah yang direncanakan untuk memanipulasi persyaratan jabatan publik. M. Amri diduga menggunakan fotokopi ijazah milik orang lain atas nama Yuwanita, lulusan SMPN 5 Pringsewu tahun 2004. Identitas dalam dokumen tersebut diubah menjadi atas nama M. Amri. Dokumen ini kemudian digunakan untuk mengikuti program Paket C di PKBM Bung Tomo Y5 dengan tujuan mendapatkan ijazah Paket C sebagai syarat menjadi perangkat desa di Pekondoh. Pelapor menyebutkan bahwa dokumen yang digunakan M. Amri telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menyerupai dokumen asli. Namun setelah dilakukan penelusuran, ditemukan fakta bahwa dokumen tersebut adalah hasil pemalsuan. Hal ini merusak integritas pemerintahan desa dan secara langsung telah mengkangkangi hukum negara. Nasrudin juga tidak lepas dari dugaan penggunaan dokumen palsu. Ia disebut menggunakan fotokopi ijazah milik orang lain yang telah diubah menjadi seolah-olah miliknya. Dokumen ini digunakan untuk mendapatkan ijazah Paket C dari PKBM Bung Tomo Y5. Yang mengejutkan, Kepala Desa Pekondoh, Firlizani, justru menerangkan bahwa dokumen yang digunakan Nasrudin sebenarnya adalah milik almarhum Beni Setiawan, yang merupakan adik kandung Firlizani sendiri. Fakta ini semakin memperkuat dugaan bahwa Firlizani bukan hanya mengetahui, tetapi juga memfasilitasi proses pemalsuan dokumen tersebut. Pengakuan Firlizani yang secara terang menyebut dirinya memfasilitasi penggunaan dokumen palsu menjadi bukti yang sangat krusial. Pelapor menilai, dengan perannya tersebut, Firlizani
Zani bukan hanya melanggar pasal 55 dan 56 KUH Pidana, namun juga dapat disebut sebagai pelaku utama sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUH Pidana tentang pemalsuan surat atau dokumen. Nasruddin dulu tolong. Ya, Mah. Dulu tolong banyak. Ya, sama dengan bapak kok. Boleh ada yang meninggal tumpai 2008 meninggal. Berarti bapak ada singeningan. Iya, Nasruddin harga sekolah pakai C. Uni di dana, dibutuhkan perangkat desa ini ijazah SMA. Nya pandai tiang mengido. Mengeda ijazah. Tapi nya mangayun. Sim kayu sekolah aku ti. Ini perlu ijazah. Salah satunya kan Pak Nas lah yo. Uding itu tolong Pak, tolong bayar stok ijazah, pakai ijazah SMP yo, pakai syarat punya sekolah kecil. Nggak tahu ada lulus SMP buat ijazahnya. Bedanya kepada sama bapak, dikini kodok meninggal di mana? Aku Singeni ke zaman Surin, bapak kades langsung memberikan merubah ijazah. Dia dugaan pelanggaran mau pakai ya, melanggar mau. Pandainya. Yang itu dulu, sumpah yang saya SMP, kening. Si masuk apa pandainya? Sidang kuat muat bang, negara pelanggaran kira-kira memberikan memfasilitasi. Iya dulu kok yang nego ijazah. Sidang mutlak ya bahwa ijazahnya memang punya benis cawan sesuai dengan pengakuan bapaknya. Nak kuapi di Polda. Nak si cawan. Karena Mas ini butuh minta tolong sama saya SMP, ya secarikan saya SMP fotokopian untuk syarat saya kasih saya minta korban buat dia pergi Polda. Praktik ini dinilai tidak hanya merugikan negara, tetapi juga melecehkan aturan hukum yang secara tegas melarang pemalsuan dokumen untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun jabatan. Masyarakat bersama pelapor berharap agar aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia segera mengambil langkah nyata untuk memberantas praktik pemalsuan dokumen dan penggunaan dokumen palsu di Desa Pekondo. Mereka menilai jika kasus ini dibiarkan, maka akan menciptakan presiden buruk dan membuka peluang terjadinya kejahatan serupa di desa-desa lain. Jika hari ini ada dari awalnya kawas, jika mengenai jasa waduh, kami tiang kan, pasti dah. Yang selane, menapa uliko mau dibantu, ada putih pulang dah, ya kan Ini bukan sekedar pelanggaran administratif, tetapi tindak pidana murni. Ada pihak yang sengaja memasukkan dan menggunakan dokumen milik orang lain, bahkan melibatkan kepala desa secara langsung. Kalau dibiarkan, berarti negara mengizinkan kejahatan ini berlangsung. Berdasarkan ketentuan pasal 263 KUH Pidana, setiap orang yang membuat surat palsu atau memasukkan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, diancam pidana penjara. Dalam kasus Desa Pekondo, unsur-unsur ini dinilai terpenuhi secara lengkap. Warga Pekondo dan pihak pelapor menegaskan, kasus ini harus menjadi perhatian serius penegak hukum. Mereka menolak jika perkara ini hanya berakhir di meja penyelidikan tanpa proses hukum yang tuntas. Kami ingin hukum ditegakkan secara adil. Semua pelaku, wabil khusus yang memfasilitasi, harus diproses sesuai hukum. Tidak boleh ada tebang pilih, tegasnya. Dengan bukti-bukti dan pengakuan yang ada, masyarakat meyakini bahwa penegakan hukum yang tegas akan menjadi sinyal kuat bahwa pemalsuan dokumen di Desa Pekondo tidak dapat ditunda lagi dalam proses hukum. Apalagi di lingkungan pemerintahan Desa Pekondo dinilai sangat amburadul yang tidak bisa ditoleransi lagi baik dalam penggunaan dana desa maupun pengangkatan perangkat desa. Terima kasih, semoga keadilan selalu tercipta, bukan hanya seremonial belaka.